Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya A. Evan Harso Kristanto dengan NIM 13040 119 140 111 dari kelompok 3 kelas B. Mau menjelaskan mengenai pengoperasian Slims 9 Boolean dari instalasi, lalu kita akan mencoba untuk menggunakannya dalam fungsi operasionalnya seperti bagian bibliografi, membership, dan sirkulasi. Yuk, mari kita saksikan bersama melalui video ini. Saksikan terus video ini. Langkah untuk menuju ke website Slims. Ini merupakan tampilan awal dari Google Search Box. Kemudian kita menuliskan Slims dan kita search, dan ini adalah tampilan pencarian mengenai Slims. Dan mengenai Slims itu sendiri, ini udah ada di halaman paling atas yang dilingkarin oleh kursor. Kemudian habis itu kita klik user aplikasi tersebut, dan ini adalah tampilan awal dari Slims 9 Boolean. Yuk kita scroll ke bawah dahulu untuk melihat mengenai isi dari Slims 9 Boolean. Di sini terlihat jelas kalau ada portable Slims yang bisa kita pilih, kemudian disupport oleh siapa. Nah, kita kan sudah lihat user interface Slims. Gimana sih cara download Slims? Nih, yang dilingkarin oleh kursor melalui download now. Nah, ini merupakan pilihan yang bisa kita pilih. Kita sesuaikan aja dengan spesifikasi dengan yang kita punya. Kebetulan saya di sini menggunakan laptop yang 64 bit. Jadi saya menggunakan yang 64. Dan ini terlihat jelas kalau file langsung bisa terdownload saat itu juga. Kecepatan internet juga mempengaruhi loh untuk kecepatan mendownload file tersebut. Kebetulan saat ini internet saya agak lambat. Coba nanti kita percepat ya. Nah, setelah filenya terdownload, kita pindahin terlebih dahulu file tersebut ke data C atau data D atau data E. Ini saya cut, kemudian saya pindahkan ke data C. Kita paste, continue. Nah, ini sudah terlihat kalau filenya sudah bisa terpindahkan dari yang di directory download pindah ke data C. Ini karena soalnya diwajibkan untuk pindah ke directory utama, tidak boleh melalui subdirectory folder lain. Makanya saya pindahkan ke data C. Kemudian setelah berhasil terdownload, kita lakukan ekstrak. Di sini disarankan menggunakan aplikasi WinRAR supaya lebih mempermudah. Nah, ini kita ekstrak ke data C saja ya.
supaya mempermudah dalam penggunaannya nantinya. Ya, kita tunggu hasil ekstraknya. Ini tergantung dari kecepatan laptop masing-masing ya. Kadang ada yang lambat, ada yang juga bisa cepat. Setelah proses ekstrak, ini terlihat jelas kalau ada file namanya AMD64. Kemudian kita klik dan kita klik lagi, jalankan http://bat-nya, kemudian MariaDB-nya juga. Nah, masing-masing biarkan saja terbuka dan jangan di close. Kemudian kita langsung ke Google Chrome. Disarankan menggunakan browser yang versi terbaru. Di sini saya menggunakan versi Chrome. Kemudian kita klik localhost 8089. Hasilnya akan sebagai berikut. Nah, ini merupakan awal tampilan dari Slims 9 Boolean. Jika sudah sampai ini, berarti Anda sudah berhasil mendownload dan menginstal aplikasi Slims yang terbaru. Kita berhasil mendownload dan menginstal, kemudian kita bisa masuk ke halaman Slims awalnya. Kita di sini akan berperan menjadi seorang admin dari perpustakaan Slims ini. Untuk langkah-langkahnya, kita bisa mengunjungi ke librarian terlebih dahulu. Kemudian di URL-nya librarian kita ganti menjadi login seperti yang tertera di atas. Nah, ini merupakan tampilan dari login untuk menjadi seorang admin di Slims. Terlihat jelas kalau halaman ini simple. Kemudian kita tulis username kita admin dan password kita juga admin. Nah, ini terlihat user interface dari halaman awal kita sebagai seorang admin di Slims ini. Di sini terlihat ada home, bibliography, circulation, membership, master files, stock take, system, reporting, dan lain sebagainya. Setelah kita masuk ke dalam user interface-nya, kita masuk ke sistem. Nah, di sini kita bisa mengatur nama library, nama perpustakaannya, logonya, kemudian bahasa defaultnya apa, kemudian tentang koleksi yang bisa dimunculkan di account-nya berapa. Nah, di sini saya menggunakan Maximus Library sebagai namanya. Kemudian kita lanjut ke kalau mau menambahkan lagi bisa melalui browse ini, namun hanya bisa maksimum 500 KB. Di
sini number of collection-nya saya pilih 10. Status saya ada yang disable, ada yang enable. Kemudian setelah ini semua kita save dan akan muncul tanda hijau seperti biasa. Setelah kita berhasil mengisi nama perpustakaan pada kolom sistem, selanjutnya kita menuju ke bibliografi. Ini merupakan halaman bibliografi. Di sini sudah terlihat bahwa terdapat banyak buku yang sudah tersedia. Dan ini juga merupakan halaman muka dari bibliografi itu sendiri. Mari kita lihat lebih jauh lagi, dan sudah banyak bukunya juga. Gimana sih kalau mau nambahin bibliografi? Langkah pertama kita add new bibliografi. Kemudian kita melihat sudah tertera ada title, authors, dan lain sebagainya. Di title kita menuliskan modul asuhan kebidanan dalam kegawat daruratan maternal dan neonatal. Untuk memasukkan nama pengarang, kita klik add author, kemudian pengarang utama sebaiknya namanya dibalik dan diberi tanda koma. Misalnya Lisnawati, Lilis. Untuk pengarang kedua dan seterusnya nama tetap dan tidak perlu dibalik. Kalau misalnya penulisan nama pengarang untuk badan institusi juga tetap, misalnya Kementerian Kesehatan. Langkah selanjutnya kita mengisi statement of responsibility. Di sini kita menuliskan nama seseorang yang bertanggung jawab atas buku tersebut. Misalkan saja tulis nama pengarang pertama, nama boleh dengan menggunakan gelar, misalnya Lilis Lisnawati S.St. MK. Selanjutnya kita menuliskan edisi. Di sini edisi buku tersebut misalkan saja ketik 2 atau edisi 2. Kalau misalkan tidak ada keterangan edisinya bisa dikosongkan. Tapi di sini saya mengisi 2. Kemudian terdapat items page generator. Digunakan untuk menambahkan jumlah eksemplar. Nah, gimana sih caranya? Kita klik add new pattern untuk menambahkan pola baru untuk eksemplar. Dan akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian prefix diisi dengan P atau perpustakaan, suffix isi dengan inisial huruf juga, misalnya B, buku. Kemudian length serial number, isi berapa banyak angka yang mau ditampilkan. Nah, yang ditampilkan ini misalkan saja kita isi 5. Peta item isi berapa eksemplar yang mau dibuat, kemudian pilih save. Di sini juga terlihat ada GMD atau singkatan dari General Material Designation, adalah jenis bahan umum suatu dokumen. Pilih teks jika yang diinput adalah buku. Di sini di GMD sendiri terdapat banyak kategorial. Ada art, chart, computer software,
dan musik dan lain sebagainya. Tapi di sini kita memilih teks karena buku. Kemudian ada content type, ini dibiarkan. Kemudian ada media type, ini juga sama. Career type juga sama. Frekuensi ini diisi jika koleksi terbit berkala. Di sini ada weekly, ada monthly, ada banyak deh. Ini bisa berbagai frekuensi penerbitannya. Kemudian ada ISSBN. Isi jika buku tersebut memiliki ISBN. Nah, kita di sini menuliskan 978 strip 602 strip 202 strip 081 strip 3. Kemudian publisher kita ketikkan saja misalkan Pustaka Media. Publishing year kita tulis 2013. Kemudian untuk publishing place isikan kota terbit tersebut. Jika belum ada bisa klik tambah. Nah, di sini saya mencontohkan kota Yogyakarta. Kemudian ada collection, diisi kolasi atau deskripsi fisik dari buku tersebut. Penulisan koleksi bisa halaman Romawi, halaman biasa, ilustrasi, di buku. Nah, di sini saya ketikkan dengan angka Romawi dari 7, kemudian 252 halaman, kemudian ilustrasi titik koma 20 cm. Untuk series title diisi jika buku tersebut buku berseri. Nah, untuk selanjutnya classification isi sesuai dengan klasifikasi dari judul buku. Nah, di sini misalkan saja 618.2. Dan call number akan otomatis terisi jika classification sudah terisi. Untuk subjek diisi subjek atau topik dari judul buku tersebut. Ini misalkan saja kita tulis midwifery sebagai subjeknya. Language kita biarkan bahasa Indonesia. Kemudian abstrak atau note ini bisa diisi dari sinopsis buku tersebut atau bisa juga dikosongkan. Untuk image bisa diisi dengan cover buku dalam bentuk gambar, misalkan dalam formatnya yang PNG ya, dan tidak melebihi dari batas maksimum yaitu 500 KB. Kemudian untuk file attachment diisi file yang berformat misalnya PDF, biasanya digunakan untuk menginput file ebook. Kemudian ada hide in opaque, pilihan untuk menampilkan di opaque atau tidak. Setelah kita melakukan pekerjaan katalogisasi sebagaimana yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, pekerjaan kedua yang bisa kita lakukan adalah pengisian induk atau nomor barcode, nomor koleksi, nomor inventarisasi koleksi, harga dan sebagainya. Pekerjaan ini untuk lebih mudahnya kita sebut dengan inventarisasi. Aplikasi Slims membedakan antara data bibliografi dengan data nomor induk. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi duplikasi data pada data bibliografi. Pengisian item pada data bibliografi harus dilakukan. Jika tidak diisi, maka data koleksi pada bibliografi dianggap tidak ada oleh Slims. Artinya data biblio tersebut ada namun secara satuan atau eksemplar koleksinya belum dianggap ada. Oleh karena itu, setelah melakukan pengisian data bibliografi,
kita harus mengisi item data dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan klik edit pada daftar bibliografi yang copiesnya none. Kemudian klik edit lagi pada bagian sisi kanan. Kemudian perhatikan pada kolom nomor 4 di bawah kolom specific detail info terdapat tulisan items data. Klik pada add new items, kemudian akan muncul beberapa kolom yang harus kita isi. Item kode pada kolom ini kita mengisi nomor induk apapun yang sifatnya unik, tidak boleh sama dengan nomor lain. Artinya jika nomor tersebut pernah kita isi, nomor tersebut tidak dapat digunakan lagi. Nah, di sini pengisian item kode ini dapat berupa dengan numerik atau alfanumeric. Kita dapat berikutnya kita akan membahas mengenai membership. Pada bagian ini Anda bisa mengatur sendiri dan membuatkan para member yang mendaftar atau terdaftar dari perpustakaan kamu sendiri yang sudah terintegrasi dengan Slims. Ini merupakan cara untuk mendaftarkan anggota yang mendaftar di perpustakaan kamu. Nah, ini contohnya kita bisa memberikan nama atau member ID terlebih dahulu, misalnya kan member ID 12001. Kemudian member name ada Budi Gundaya. Kemudian kita bisa memilih tanggal lahir, kemudian member sejak kapan, terdaftar sejak kapan, hingga expirednya member itu kapan. Itu bisa kita tentukan sendiri. Selanjutnya kita bisa mengisikan institusi dari mana dia berasal, kemudian tipe membership untuk dia, serta jenis kelamin yang sesuai dengan data diri yang sudah terdaftar, serta ada alamat,
kemudian kode pos, pengiriman surat, nomor HP, fax number, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tipe member. Di sini sudah terlihat jelas bahwa tipe standar dari Slims itu sendiri yaitu standar member. Jika Anda ingin menambahkan, bisa mengklik dengan add new member tipe, lalu isi data yang diinginkan, apa namanya, batas peminjaman koleksinya berapa lama peminjaman, apa dibolehkan untuk memesan buku yang dipinjam, berapa banyak batas buku, kemudian batas peminjaman kembali, berapa denda yang diberikan, serta masa tenggang terlambat. Jika sudah mengisi itu semua, kita dapat mengklik save pada kolom di bawah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai member card printing. Di sini terlihat user interface dari member card printing. Kita dapat mencetaknya dan mengekspor guna untuk kumpulan data mengenai para member. Dan kita bisa mengklik add to print queue dan bisa segera tercetak pada saat itu juga. Setelah kita membahas member card printing, kita membahas mengenai sirkulasi. Pada menu sirkulasi, kita bisa mengisikan member ID pemustaka yang akan melakukan peminjaman buku. Contohnya 12001 Budi Gundaya. Kemudian klik transaksi atau bisa dilakukan dengan scan barcode. Dan akan ada tampilan seperti ini yang menandakan kita sudah masuk ke halaman sirkulasi member Budi Gundaya. Nah, di sini terlihat jelas terdapat beberapa menu sirkulasi, ada loan atau biasa disebut biasanya peminjaman yang digunakan untuk menginput data koleksi yang akan dipinjam. Kemudian current loan yang ada di sebelah loan untuk menampilkan koleksi yang sedang dipinjam oleh pemustaka. Akan ada menu untuk pengembalian dan juga memperpanjang masa peminjaman serta tertera tanggal batas pengembalian buku. Kemudian ada reservasi untuk menu pemesanan yang digunakan untuk memesan koleksi yang sudah dipinjam pemustaka lain. Kemudian ada denda, menu yang memuat denda yang harus dibayarkan. Kemudian ada sejarah peminjaman, adalah menu yang akan menampilkan daftar peminjaman. Selanjutnya kita akan melakukan proses peminjaman. Cara meminjam buku dapat dilakukan dengan mengisikan kode buku. Di sini kita menuliskan B0001, kemudian klik loan atau peminjaman. Kemudian akan otomatis keluar buku apa yang dipinjam. Setelah selesai, kita menekan tombol finish transaction dan klik OK. Yang akan kita bahas yaitu mengenai pengembalian buku. Pertama-tama isikan nomor ID anggota. Selanjutnya masuk menu,
pinjaman saat ini, kemudian kita dapat mengklik return jika ingin bukunya dikembalikan. Kalau extend itu digunakan untuk memperpanjang. Nah, kali ini kita menggunakan yang return, klik OK, kemudian kita akan klik finish transaction. Pembahasan yang terakhir mengenai reservasi buku. Pertama, kita masuk ke menu circulation, kemudian isikan nomor ID member atau anggota, klik mulai transaksi. Kemudian selanjutnya kita menu ke reserve atau reservation, lalu isikan judul buku atau kode buku yang ingin dipesan. Ini misalkan buku Ajax. Kemudian kita klik add reverse, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan mengklik finish transaction, bisa juga klik execute, kemudian tekan OK. Sekian penjelasan mengenai pengoperasian Slim 9 Boolean ini. Maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan kata yang tidak dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.